Apa? Avengers Doomsday katanya akan berdurasi 3 jam? Oke, siap-siap nih ya. Siap-siap 3 jam nonton dibuatkan hype-hype yang begitu menggelegar nih sebagai fans Marvel. Tapi apakah benar? Dan apakah worth it? Berikut pembahasannya. Moga-moga aja bagus ya, karena dari dulu udah berepic. Komedi bencinnya elemen komedi dan Kita semua ya yang udah pernah baca komik Jawa Bumi ya. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi hari ini kita mendapatkan sebuah bentuk informasi dari beberapa para fans Marvel di Twitter. Ini literally bukan sebuah info A1 ya, tapi dari beberapa fans di Twitter, bahkan di berbagai macam forum Reddit, Instagram, mereka mengatakan dengan jelas bahwa Avengers Doomsday katanya akan punya durasi 3 jam. 3 jam. Oke, sekarang kita bahas ini ya. Karena gini cuy, mohon maaf ya, kita ngomongin soal Marvel secara keseluruhan. Dimulai di MCU Multiverse Saga ini. Yang dimana mohon maaf banget, meskipun gue suka dengan projectnya Spider-Man No Way Home, Multiverse of Madness, atau mungkin Loki series, itu kan sebuah project Marvel yang bagi gue tuh sebuah bentuk project Marvel yang punya cerita yang utuh, meskipun ada beberapa kekurangan, tapi so far as a movie, as a story is good to me gitu. Tapi ketika akan menuju kepada film Avengers Doomsday, ini gue juga merasakan ada banyak banget fans yang juga agak kebingungan tentang siapakah Dr. Doom seperti apa, siapakah villainnya satu ini. Karena kan lagi-lagi sejak awal MCU Multiverse Saga kita belum ada si penamakan Peter Von Doom seperti apa gitu loh. Dan tiba-tiba ketika MCU Multiverse Saga mau kelar, ini villain langsung muncul aja gitu loh. Nah pertanyaannya, ini mungkin buat kamu-kamu yang bukan fans Marvel, siapakah tokoh ini? Kan itu kan buat bikin semua orang kan juga makin bingung kan. Nah makanya kalau buat gua, dengan durasi 3 jam ini, itu bisa memberikan sebuah bentuk tembelan kepada plot cerita Avengers Doomsday untuk memperkenalkan siapakah tokoh musuh Marvel yang satu ini pak. Karena hal ini, mohon maaf ya, kalau gua bandingkan kepada MCU Infinity Saga, ya mohon maaf, zaman dulu Thanos sejak film Avengers pertama aja dia sudah dimunculkan. Meskipun belum muncul utuh ya, tapi dengan kehadiran dia di layar itu sudah menjelaskan bahwa ancaman dia sejak awal sudah ada. Itulah Thanos. Dan ketika dia muncul lagi di filmnya Guild 3 pertama, Avengers Age of Ultron di bagian post-credit scene-nya, ya dia mengatakan, I'll do it myself. I'll do it myself. Itu aja udah memberikan sebuah bentuk pesan ancaman kepada para penonton bahwa di next berikutnya dia adalah ancaman yang sebenarnya. Artinya apa? Artinya building up karakter yang sudah dibangun sejak awal seperti itu. Makanya ya kalau gua bandingkan sih ya memang ini juga agak berbeda dari si versi Dr. Doom di MCU ini. Karena terkesan juga sangat patah banget Mbak. Karena apa? Kita udah melihat rencana awalnya MCU itu bukan Dr. Doom loh. Bukan loh. Rencana awal itu adalah si Kang the Conqueror, oke? Kang the Conqueror, karena apa? Dari awal MCU Multiverse Saga ketika mereka merencanakan sebuah plot untuk kantor Multiverse Incursion, itu bukan Dr. Doom, itu adalah Kang the Conqueror yang dimana awalnya akan di building up lah ke serialnya Loki season pertama. Habis itu lanjutannya akan lanjut kepada Ant-Man and the Wasp Quantumania dan lanjut kepada Loki season kedua, ya kan seperti itu formulanya. Tapi tiba-tiba aktornya kena masalah pak. Kena masalah, habis itu dia dipecat oleh Disney. Dan aktornya aja ketika gue lihat dia diinterview oleh berbagai macam media, si Jonathan Majors ini ya, dia mengatakan I'm done with Marvel, I'm done with this movie. Karena apa lagi-lagi ya mungkin dia udah sakit hati ya, karena kan aktor kan udah kena masalah. Dan ketika dia dipecat ya udah, dia udah nggak ada harapan buat kembali lagi ke film itu. Makanya ini juga udah sebagai plot hole besar ke MCU. Yang awalnya Kang the Conqueror ternyata sekarang digantilah ke Dr. Doom. Ya kan? Jadi ya gue sebagai fans Marvel jujur ya gue juga merasakan MCU untuk Multiverse Saga ini mohon maaf berantakan gitu loh. Makanya gue ketika lihat di Avengers Doomsday
Oke, secara hype, secara flashback, secara fanservice, jujur gue nunggu banget. Apalagi X-Men. Lu bisa lihat dah, di breakdown gue ini, bahkan di reaction gue, di shorts, di video panjang, lu bisa melihat reaksi gue gak dibuat-buat, men. Karena apa? Karena gue tumbuh dengan X-Men sejak dulu. Apalagi aktor-aktor yang mereka keluarkan itu adalah aktor-aktor yang asli. Hah? Woi, Xavier! Weh, kostum akurat cuy. Magneto. Patrick Stewart sama ada Sir Ian McKellen, James Marsden, Hugh Jackman. Kan siapa yang nggak teriak coba sebagai orang yang udah mengikuti X-Men dari dulu kan? Ya ayolah, come on lah, gak usah munak lah ya. Jadi ya, gue sebagai fans lama ya, gue jujur aja juga menunggu mengenai fan service-nya. Karena lagi MCU Multiverse Saga ini kita di build up dari fan service. Oke, cerita oke lah ya. Oke, kalau kita meski bentuk plot cerita segala macam oke, tapi berantakan, men. Berantakan, apalagi dengan pembentukan yang Avengers-nya bagaimana juga nggak jelas, ya kan? Di ending The Marvels aja ketika Miss Marvel akan mengangkat si Kate Bishop sebagai anggota Young Avengers, itu aja juga udah nggak jelas gitu loh. Mau kemana segala macam juga udah nggak jelas. Karena apa? Avengers Doomsday sekarang mau tayang, jadi nggak ada waktu juga buat untuk dari pihak Marvel untuk membuilding up tim Young Avengers. Banyak loh Pak. Kalau kalian sadar, di MCU Multiverse Saga ini ada banyak banget post credit scene dan juga endingnya menggantung. Contoh yang paling krusial itu adalah film Eternals. Sampai sekarang tuh Eternals gak dianggap canon oleh Marvel karena saking gagalnya tuh film pertama. Saking gitunya Pak. Bahkan film Blade aja yang dimana Blade udah ditis di post release ini film Eternals, sampai sekarang itu orang tidak pernah nongol. Oke, bahkan proyeknya aja juga udah bermasalah. Ya mau maaf ya, sebagai fans MCU lama ya, gue melihat ini manajemen juga udah agak kacau Pak. Agak kacau, banyak banget proyeknya di cancel. Bahkan Moon Knight scene kedua juga nggak dikerjakan segala macam. Ya mau maaf ya, MCU Multiverse Saga itu secara fase cerita juga udah nggak konsisten. Bahkan kalau yang gue lihat ya di Avengers Doomsday, yang mereka angkat bukan yang Avengers, bukan Moon Knight, bukan Eternals, bukan Avengers utama, bukan. Yang mereka angkat adalah tokoh-tokoh Marvel lama. X-Men yang paling meledak teman-teman tuh Pak. Oke, Steve Rogers, Chris Evans balik lagi, Thor balik lagi. Artinya apa? Artinya MCU udah tahu yang bikin mereka naik itu adalah aktor-aktor ini. RDJ balik lagi kan, ya udah Pak. Aduh, jadi ya mohon maaf ya, gue juga nungguin. Jujur, gue juga nungguin. Cuman yang gue tungguin adalah memori lama gue dan juga bagaimana bentukan multiverse seperti apa di versi live action. Karena gue udah baca komiknya Secret Wars karya Jonathan Hickman sama versinya tahun 80-an. Itu masif banget Pak. Kalau versi komik ya itu masif. X-Men masuk, Inhumans masuk, semuanya masuk Pak. Semuanya masuk. Karena apa? Itulah titik kanjuran multiverse yang dibangun secara plot komik. Kan gak ada batas kan ya, jadi ya lebih masif lah ya. Kalau di film kan lebih terbatas, bahkan ada beberapa tim-tim yang gak join segala macam ya, lagi-lagi ya karena itu budget. Gitu ya, makanya di MCU Multiverse Saga ini gue juga pengen tahu bagaimanakah kanjuran Avengers Doomsday akan seperti apa dengan durasi 3 jam. Dan gue sebagai fans, jujur gue tidak masalah, oke? Gue tidak masalah kalau misalnya film itu akan berdurasi 3 jam. Oke, contoh film-film yang paling bikin gua suka ngeliatnya itu adalah film Avatar Fire and Ash. Itu 3 jam loh, 3 jam. Bahkan di filmnya Avatar The Way of Water juga 3 jam. Tapi secara plot cerita, secara konflik itu utuh men, utuh. Dan James Cameron betul-betul menghargai semua tokoh-tokoh yang ia ciptakan dan juga plot cerita yang sangat wow. Dan bahkan mungkin buat kamu-kamu yang bukan penggemar Avatar sekalipun aja, kamu bisa mengikuti ceritanya Pak. Gua aja yang bukan fans Avatar, gue bisa ngikuti men. Karena apa? Building up plot cerita juga utuh. Itulah yang gue suka dari sosok James Cameron Pak. Makanya ya lagi-lagi ya itu 3 jam bagi gue sih gak masalah ya. Asalkan ceritanya, konfliknya, dan semua packagingnya bagus. Itu aja sih. Dan juga dengan 3 jam ini, kita sebagai penonton juga bisa di-build up bagaimanakah penokohan si Dr. Doom seperti apa di MCU. Karena apa? Dr. Doom ini sejak awal tidak ada di planningnya Marvel sama sekali. Ya kan?
Jadi ketika dia tiba-tiba muncul, gue juga pengen tahu bagaimanakah korelasinya, bagaimana bentuk building up karakternya, bagaimanakah sosok si Victor Von Doom ini akan menjadi sebuah bentuk ancaman besar di MCU Multiverse Saga. Itu aja gue pengen tahu, karena kan ya lagi-lagi Ben, Dr. Doom ini tiba-tiba nongol di Avengers Doomsday tanpa persiapan yang jelas dari pihak Marvel. Karena apa? Karena di pertengahan jalan mereka udah kacau, plannya udah berubah, alhasil fokus plot ceritanya juga udah berubah. Apalagi di filmnya Shang-Chi kemarin di post credit scene-nya, harusnya bagelnya Shang-Chi itu juga akan nyambung kepada teknologi si Kang ini Pak. Tapi alhasil itu udah nggak dianggap canon lagi. Gue nggak tahu ya, karena mungkin dari pihak Russo Brothers juga bisa membelokkan hal itu kepada si Dr. Doom. Apalagi di filmnya Quantum Mania, ketika ada Council Kang, mereka akan menjajah multiverse dan juga akan menjajah semua multiverse Marvel ini. Tiba-tiba katanya akan dibantai semua oleh Dr. Doom. Itu sebuah bentuk informasi yang gue dapatkan dari Twitter, Reddit katanya. Karena kan lagi-lagi belum ada sebuah bentuk statement resmi dari pihak Marvel Studios terkait mengenai hal ini. Jadi buat gue ya, dengan durasi 3 jam untuk memperkenalkan bagaimanakah konsep inklusi seperti apa, bagaimanakah sosok si Victor Von Doom seperti apa, dan bagaimanakah multiverse Marvel ini bisa dikacaukan oleh tabrakan satu universe dengan universe yang lain Pak. Sehingga hal itu akan menciptakan sebuah bentuk kekacauan, dilema yang sangat brutal banget antara Avengers, X-Men, Young Avengers segala macam. Pokoknya semuanya akan chaos yang gue lihat di versi komik ya. Nah makanya gue juga pengen tahu bagaimanakah titik manipulatif si Victor Von Doom akan seperti apa, ya kan, seperti itu. Makanya kalau buat gue ya, dengan durasi 3 jam itu udah cukup banget buat gue untuk memperkenalkan bagaimanakah siapakah si Victor Von Doom seperti apa, bagaimanakah inklusi seperti apa, bagaimanakah konflik para Avengers segala macam. Kan banyak banget Pak ya, banyak banget. Apalagi kan dengan masuknya Fantastic Four ke Earth 616, itu juga sebuah bentuk PR besar bagi buat Russo Brothers untuk menceritakan bagaimanakah bentuk plot mereka yang akan nyatu kepada film utama Avengers Doomsday yang bertemakan multiverse ini Pak. Jadi kalau buat gua pribadi ya, film ini juga harus fokus untuk para penonton awam. Kalau misalkan dari pihak Marvel juga mentargetkan film ini untuk para fans-fans awam yang gak ngikutin Marvel sama sekali. Kenapa? Karena film itu sifatnya adalah general. Ketika ada orang awam yang mengatakan, oh ini film bagus nih, artinya apa? Artinya penyampaiannya kepada orang awam juga jelas, bahkan struktur cerita juga udah nggak maksa, dan bahkan penggambaran si Victor Von Doom kepada para orang-orang awam yang nggak ngikutin Marvel Multiverse Saga aja, mereka bisa paham. Jadi ya bukan cuma fans doang, karena hal ini akan nyambung juga kepada film terbesar Avengers berikutnya, yaitu adalah film Avengers Secret Wars, sebagai bentuk peperangan multiverse paling gokil antar multiverse yang tidak ada ujung habisnya Pak. Oke, karena ya pas gua baca di komiknya aja, visualnya, konfliknya, politiknya, bahkan si Victor Von Doom yang dimana itu adalah orang yang egois banget, itu ditunjukkan dengan begitu jelas di versi komik ya. Makanya di versi MCU gue pengen tahu seperti apa building up-nya kan. Jadi ya semoga aja mengenai tokoh-tokoh Marvel yang hadir ke Avengers Doomsday bahkan Secret Wars, mereka bukan cuma sebagai pajangan cameo doang, tetapi ketika mereka datang juga ada sebuah sebuah bentuk plot cerita yang bagus lah ya. Jadi bukan cuma sebagai oh ini nongol ya elah. Jadi ya agak kurang banget sih kalau buat gue seperti itu ya. Jadi ya semoga aja mengenai filmnya Avengers Doomsday bisa memberikan sebuah bentuk film akhir tahun kita sebagai fans Marvel juga bisa lebih luasa, dan untuk orang awam mereka bisa paham dengan durasi 3 jam seperti itu. Karena ya kalau dengan film yang dengan 3 jam itu ya, sejauh ini bagi gue ya itu sebuah film yang gokil. Contoh Avatar franchise, Zack Snyder Justice League, di mana itu film 4 jam Pak, 4 jam, dan gue dibuat melongo setiap nonton plotnya Pak. Artinya apa? Artinya utuh. Jadi ketika 4 jam aja gue nggak merasa bosen, kagak Pak, malah gue dibuat tegang. JL-nya Snyder ya 4 jam di HBO Max, oh itu the best ya, the best. Lord of the Ring 3 jam, 4 jam yang ketiga Pak, itu aja udah gue tepuk tangan. Jadi ya dengan 3 jam itu dari pihak Marvel itu harus memberikan sebuah
cerita yang utuh untuk para fansnya. Gue yakin 90% semua para fans ingin nostalgia dengan tokoh-tokoh X-Men, Spider-Man yang Tobey, Andrew balik lagi sama tokoh-tokoh Marvel dari era-era lama akhirnya akan kembali nyatu ke sini kan. Jadi kalau lu tanya gue, apakah 3 jam itu worth it buat Avengers Doomsday? Sangat worth it. Ada Doom seperti apa, bagaimana bentuk incursion seperti apa, bagaimanakah para anggota X-Men, Fantastic Four, dan semua para anggota-anggota superhero Marvel yang lainnya bisa menyatu untuk menghentikan sebuah incursion seperti apa. Itu juga harus dijelaskan banget men, dengan film yang dimana fasenya aja udah patah tengah jalan. Nah itu dia Pak, makanya ya kita butuh banyak banget penjelasan kepada filmnya Doomsday. Dan semoga aja film juga bisa memuaskan banget ya. Dan gue tunggu bagaimanakah hasilnya cuy, oke? Gokil. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai Avengers Doomsday? Kalau misalkan durasinya ada 3 jam, apakah cocok buat kamu atau enggak nih? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.